Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, sahabat AK dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang tata cara pemilihan BPD. Tentu saja berapa bulan yang lalu di channel saya ada pengertian tentang anggota BPD dan mekanismenya. Tapi sepertinya belum paham mungkin secara tulisan. Karena ada beberapa yang bertanya kepada saya bagaimana mekanisme pemilihan BPD. Karena banyak di beberapa desa mengacu kepada peraturan daerah atau mungkin musyawarah bersama tingkat desa sampai pemilihan BPD dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang. Kali ini kita akan membahas tentang cara atau mekanisme pemilihan BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami. Baik sahabat AK semua dimanapun Anda berada, tentu saja kali ini kita bahas dulu BPD itu apa. BPD itu adalah Badan Permusyawaratan Desa, atau lebih teknisnya BPD itu adalah keterwakilan. Jadi keterwakilan wilayah desa dan perempuan. Ingat, jadi BPD ini adalah mitranya kepala desa sebagai kontrol, fungsi pengawasan. Jadi BPD punya hak untuk pengawasan. Dan juga BPD yang pertama sekali melakukan musyawarah desa untuk melakukan program kerja desa. Jadi dana desa dengan ADD itu, musyawarah pertama itu BPD yang membentuknya. Jadi betapa pentingnya fungsi BPD ini. Jadi BPD ini adalah keterwakilan wilayah atau dusun. Barangkali kalau ada sebutan RT atau dusun, nah ini ada keterwakilan mereka menjadi sebagai anggota BPD. Anggota BPD ini paling sedikit menurut Undang-Undang Nomor 6 Permendagri ini Nomor 110, bahwa BPD itu paling sedikit 5 orang. Jadi ingat, jadi kalau mau cari di share atau Permendagri Nomor 110, turunan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017. Artinya paling sedikit itu 5 anggota BPD. Bagaimana cara menentukan jumlah dari anggota BPD? Ini sistemnya proporsional sesuai dengan jumlah penduduk. Jadi kalau jumlah penduduknya bisa 5, bisa 7, bisa 9 dan seterusnya. Tentu saja di Juklis, di Permendagri itu bisa tertulis berapa jiwa. Jadi apabila di desa kalian ada yang 5, berarti sesuai dengan jumlah penduduk. Ada yang 7, ada yang 9. Nah, sebelum kita bicara tentang teknis pemilihan BPD, syarat menjadi calon anggota BPD itu apa saja gitu. Sesuai dengan amanat undang-undang dan Permendagri, tentu saja yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi harus ada agama. Jadi kalau yang tidak punya agama, yang anti agama, yang sering melontarkan radikalisme, tidak cinta dengan keyakinan orang lain gitu, tidak usah disuruh calon anggota BPD. Berarti yang pertama dia mempunyai agama, yaitu agama Islam mayoritas di Indonesia. Mungkin ada agama lain yang tentu saja kalau dia berani mencalonkan di daerah sebagai agama minoritas tidak masalah, karena kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, landasan kita adalah Pancasila. Yang kedua adalah berakal sehat gitu. Jadi artinya sehat jasmani dan rohani, tanda kutip. Artinya boleh yang cacat fisik dari lahir atau mungkin dari tubuhnya, tapi tidak mengurangi pemikiran boleh. Yang tidak boleh itu adalah sakit mental, mestinya kurang waras gitu kan. Ini perlu penjaringan penelitian. Nah tentu saja ini syarat. Dan kalau pendidikan, syarat menjadi
anggota BPD pendidikan itu paling rendah SMP. Jadi SMP, jadi sekolah menengah pertama. Jadi kalau tamat SMP boleh calon BPD. Nah, ini jadi jangan sampai nanti ada kesepakatan di suatu daerah atau suatu desa membuat calon BPD itu ditambah harus tamat S2 atau S1, tidak. Ini kita harus mengacu kepada undang-undang tertinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 dengan Permendagri. Jangan nanti ada perdahnya membuat itu menantang undang-undang. Bisa dituntut. Karena regulasi hukum yang paling tinggi itu adalah undang-undang. Jadi ini peraturan daerah tidak boleh melampaui undang-undang yang paling tinggi. Itu. Jadi harus, ini ada yang menjadi permasalahan, terkadang persyaratannya demikian. Jadi minimal SMP. Dan juga ada lagi pertanyaannya, harus mempunyai surat catatan kepolisian bahwa dia tidak artinya bermasalah dengan kepolisian, tidak pernah dipidana. Itu salah satu juga syaratnya. Dan juga ingat, harus digarisbawahi bahwa pendaftaran calon BPD itu tanpa biaya. Tanpa biaya. Sekarang ada permasalahan, mungkin panitia memerlukan biaya minum dan ini sudah dianggarkan oleh pemerintah desa melalui dana DD atau ADD sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi kalau pendaftar itu gratis, bebas gitu. Nah, yang sering menjadi permasalahan, kenapa ada tambahan biaya? Ini karena biasanya terjadi sebuah rencana yang kadang-kadang kita, karena ini menurut kebanyakan orang baik misalnya, supaya ini lebih tidak terjadi konflik gitu, bahkan yang menjadi konflik gitu, dengan cara pemilihan secara langsung. Nah, ini sebagai saran dari saya, karena undang-undang mengatakan pemilihan BPD itu dipilih sesuai dengan pasal 5 di Permendagri nomor 110, ya, pasal 5 di Permendagri 110 turunan dari Undang-Undang nomor 6, pemilihan, cara memilih anggota BPD itu melalui keterwakilan. Jadi keterwakilan itu misalnya dari dusun 1-2 itu diambil panitianya secara keterwakilan. Boleh memilih panitia yang akan ditunjuk sebagai keterwakilan, itu boleh secara demokrasi. Nah, ini boleh secara demokrasi. Misal di kampung satu ini ada 3 orang, ini yang dicalonkan untuk menjadi keterwakilan. Tiba-tiba yang ingin menjadi keterwakilan 4 atau 5, boleh dipilih secara demokrasi. Artinya mungkin dipilih oleh panitia atau dipilih oleh daerah tersebut. Tetapi memilih BPD itu harus dengan cara keterwakilan. Ada sebagian peraturan daerah, daerah masing-masing sudah menggunakan secara langsung atau secara demokrasi. Ada 2 unsur yang saya tidak sepakat. Undang-undang menyuruh kita untuk memilih secara keterwakilan, berarti satu, menghemat biaya. Kedua, menghindari sebuah konflik. Kalau dengan secara langsung, memang kita harus logo demokrasi. Tapi suka tidak suka, apabila pemilihan BPD itu secara langsung, maka ini akan timbul, kalau bahasa daerah, clash antara calon ini. Kalau misalnya calonnya 3, diambil 1 misalnya, 1 kampung itu, atau diambil 2, atau misalnya diambil 3 tapi 5 yang calon. Nah, ini saya harap kepada teman-teman sekalian sebagai panitia pemilihan BPD dimanapun Anda berada, kenapa Anda memilih aturan yang repot sementara ada aturan yang tidak repot? Kepala desa juga harus seperti itu. Ini tidak bisa dituntut oleh masyarakat, tidak bisa dituntut oleh siapapun, karena Undang-Undang nomor 6 mengatakan pemilihan BPD itu boleh dilakukan secara keterwakilan. Keterwakilan siapa? Panitia. Jadi panitia dibentuk oleh paling lambat 6 bulan setelah masa habis BPD. Biasanya camat memberikan surat kepada kepala desa membentuk panitia BPD. Nah, panitia BPD ini diambil oleh keterwakilan perempuan, Karang Taruna, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mereka membentuk sebuah panitia. Nah, teknis pemilihan panitia lah yang menentukannya. Kemana arah acuannya? Jelas ke undang-undang. Ya ini, seandainya dianggarkan oleh pemerintah daerah, anggarannya misalnya 1 juta. Berarti kalau Anda melakukan secara langsung, misalnya memerlukan dana 2 juta, min 1 juta. Uang 1 juta ini kemana gitu?
dilemparkan kepada peserta yang calon BPD. Nah, ini akhirnya membuat sebuah kesepakatan musyawarah, bolehlah supaya tidak tunduk secara hukum. Tetapi itu melanggar undang-undang. Gratis, menjadi pemerintah gratis. Calon kepala desa itu gratis. Karena ini lembaga negara, artinya lembaga yang sudah dibuat oleh undang-undang. Sekarang saya buat pertanyaan. Kalau Anda mau jadi PNS, bayar atau tidak pendaftarnya? Pasti gratis. Anda mau calon DPR, bayar atau tidak? Pasti gratis. Anda mau calon bupati, bayar gratis. Karena panitianya sudah dianggarkan oleh pemerintah. Seperti KPUD. Lantas pertanyaannya, apa bedanya BPD dengan Kades dengan DPR? Ini adalah lembaga negara yang disahkan melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6. BPD itu disahkan melalui undang-undang, artinya masuk dalam lembaran negara. Hanya saja kita tidak paham dengan fungsi. Sudah saya jelaskan di YouTube saya, Anda bisa cari. Itu fungsi dan tugas BPD saya jelaskan betapa banyaknya. Nah, sekarang ada menjadi pertanyaan kembali, teknis cara pemilihan BPD. Barangkali Anda bisa mengcopy ini. Kalau tidak jelas yang saya sampaikan, Anda bisa men-searching di Undang-Undang Nomor 6 dan turunnya Permendagri Nomor 110. Undang-Undang Nomor 6 dan Permendagri Nomor 110. Artinya bahwa pemilihan BPD itu tidak boleh dipungut biaya. Terus garis bawah. Ya, artinya boleh kalau kami sepakat di bawah tangan, itu bawah tangan, ingat. Sama dengan hukum istilah orang 86. Seorang yang karena mencuri ditangkap polisi, mereka berdamai. Lantas dikeluarkan oleh pihak oknum kepolisian. Itu secara hukum tidak boleh, namanya penggelapan hukum. Karena hukum itu tidak boleh yang jelas, yang benar harus benar, yang salah harus benar, salah. Hukum itu harus ditegakkan walaupun langit harus runtuh. Itu komitmen sebuah hukum. Jadi sebuah hukum seperti itu. Tetapi terjadi banyak yang namanya damai antara pihak korban dan pelaku. Itu sebenarnya kalau bahasa kerennya damai di bawah tangan. Sama dengan nikah, kalau nikah siri. Sah secara agama, tetapi secara legalitas tidak terdaftar. Sama seperti hukum. Damai itu nama 86. Kalau dituntut oleh LSM yang jeli, yang pandai, bisa dilaporkan ke Kompolnas polisi kalau 86. Sebaliknya dengan aturan undang-undang ini, apabila ada yang peduli dengan aturan undang-undang harus berjalan sampai ke bawah, maka amanat undang-undang itu harus segera dilaksanakan. Jadi kepada teman-teman sekalian, konteksnya sederhana. Saya harapkan boleh dilakukan secara keterwakilan dari panitia tersebut. Namun apabila dipaksakan ada regulasi perda dan lain, dilakukan secara langsung, ya tentu saja panitia yang menentukan. Artinya kenapa ada yang mudah sesuai dengan undang-undang, harus kita melakukan suatu hal yang sulit. Barangkali teman-teman sekalian, ini yang dapat saya sampaikan tentang cara teknis pemilihan BPD. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada sebuah kesalahan dan teknis, silakan kita bisa bersama bedah buku atau bedah undang-undang secara transparan dan profesional. Terima kasih sudah bersama channel Alkoholik TV. Semoga kita tetap selalu bersama, dan ingat, momentum 17 Agustus tahun 2020 sudah di depan mata. NKRI, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Artinya kita adalah satu. Kita tidak boleh dipisahkan oleh unsur-unsur lain dalam bentuk berpecah belah. Karena Indonesia adalah kita, dan kita adalah Indonesia. NKRI harga mati, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.